Ittafaqa al-a'immatul arba'ah, sepakat imam mazhab yang empat, minal hanafiyati, dari kalangan mazhab Hanafi, wal malikiyati, mazhab Maliki, wasyafi'iyati, mazhab Syafi'i, wal hanabilah, Hambali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, imam mazhab yang empat mengatakan sepakat bahwa salat yang tertinggal dengan alasan apapun hukumnya wajib diganti. Tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak bersolawat kepada Rasulullah kita istiqamah, dan kita berharap nanti di akhirat sama-sama mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para asatiz, para imam, pengurus masjid, bapak ibu hadirin wal hadirat, tamu-tamu Allah yang saya hormati, tentunya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kaji kita tentang fikih puasa. Sekarang ni kita dah sampai tanggal 9 Syaban. 8 atau 9 ayahanda? Kata ibu 9. Kalau sekarang tanggal 9 berarti agak-agak 20 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ramadan ni adalah salah satu tamu yang agung. Ibarat seorang ingin kedatangan tamu, dia mesti mempersiapkan bekal sebelum tamu itu datang. Maka sebelum Ramadan ni datang, kita mesti persiapkan. Di antara hal yang mesti kita siapkan adalah ilmunya, ilmu Ramadan. Kita mengerti apa saja yang boleh nanti dilakukan ketika kita puasa, dan apa saja kemudian yang tak boleh kita lakukan ketika kita berpuasa. Maka malam ini insyaAllah kita akan coba uraikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan fikih puasa. Sifatnya diskusi. Saya akan bacakan nanti dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah pada juz pertama halaman 419, khusus berbicara tentang fikih puasa. Saya akan coba nanti jelaskan. Bapak ibu ayah bunda yang bertanya, bertanya supaya kajinya sampai, karena kita tidak berceramah, kita mengaji pelan-pelan. Bapak ibu yang berbahagia, kita awali dari ta'rifus siyam. Apa makna siyam itu Ustaz? Yang pertama, makna siyam fil lughah, kalau disebut siyam secara bahasa, maknanya adalah al-imsaku anis syai', menahan dari sesuatu. Kalau disebut puasa, siyam maknanya adalah menahan dari sesuatu. Fa idza amsaka syakhsun 'anil kalam, kalau ada orang mengatakan hari ini saya tidak akan berbicara, fa innahu yuqalu lahu fil lughah shaim, secara bahasa orang tersebut disebut dengan shaim, dia sedang berpuasa secara bahasa. Kalau ada orang sebut hari ini saya tidak akan berbicara katanya, maka secara bahasa dia itu disebut shaim. Mengapa? Karena dia menahan dari sesuatu. Fa idza amsaka syakhsun 'anit ta'ami mathalan, kalau ada orang hari ini saya tidak akan makan katanya, fa innahu yuqalu lahu fil lughah, secara bahasa dia disebut dengan shaim, berpuasa. Maka puasa itu secara bahasa maknanya al-imsak, menahan. Wa amma fi istilah, adapun secara istilah yang dimaksud puasa itu adalah al-imsaku 'anil muftirat, menahan dari al-muftirat, menahan diri dari segala yang membatalkan.
menahan diri dari segala apapun yang membatalkan. Yauman kamilan, satu hari penuh. Sejak kapan kita tahan? Min tulu'il fajri, dari terbitnya matahari. Ditentukan dengan masuknya waktu salat subuh. Jam berapa masuk waktu salat subuh sekarang Bapak Ibu? 5:09. Jadi mulai puasa itu diawali dari 5:09 sampai kapan? Ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari ditentukan atau dikenali dengan masuknya waktu salat maghrib. Jam 6:32. Ya nah. Itulah 6:32, 6:33. Jadi dari jam 5:09, dari masuknya waktu subuh sampai kemudian azan masuknya waktu maghrib, itu puasa, menahan diri dari segala yang membatalkan sampai 6:33. Kalau ada orang buka puasa dia 6:30, sah enggak puasanya? Maghrib 6:33, digaskannya 6:30, sah enggak? Enggak sah, batal. Ustaz, 3 menit lagi. Yang 3 menit itulah yang batal tuh. Mengapa? Karena belum masuk waktu maghrib. Maka pastikan nanti di tempat kita ini kan biasa diputar RRI, Radio Republik Indonesia, enak kita, mudah. Maka pastikan betul batas waktu yang dilarang untuk makan, minum dan seluruh yang membatalkan. Dimulai dari masuknya waktu subuh kemudian sampai kemudian masuknya waktu salat maghrib. Maka itulah kemudian yang disebut dengan puasa. Dari apa yang kita tahan Ustaz? Minal muftirat, dari segala yang membatalkan. Apa saja yang membatalkan itu? Pertama, masuk sesuatu ke dalam rongga tubuh. Masuk sesuatu ke dalam rongga tubuh batal. Apalagi? Al-aklu wasyurbu amdan, makan minum dengan sengaja. Dia sadar makan minum sengaja, batal, dia tahan, tak boleh. Apalagi? Al-qai'u amdan, dia tahan, menahan diri dari yang membatalkan. Di antara yang membatalkan itu disebut di sini al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja, batal, mesti dia tahan. Apalagi? Al-jima', berhubungan badan, batal. Apalagi? Di dalamnya al-istimna, maaf cakap onani, batal. Apalagi? Al-haidu wan nifas, haid, batal. Apalagi? Al-majnun, hilang akal, pingsan, batal. Apalagi? Al-riddah, murtad. Ini banyak yang membatalkan. Maka kita tahan dari hal-hal yang membatalkan tersebut. Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang berbahagia, maka dia sebut makan minum dengan sengaja batal. Masuk sesuatu ke dalam rongga tubuh, ke dalam mulut, batal. Datanglah jemaah bertanya, Ustaz, nelan ludah itu batal apa tidak? Telan ludah batal tahu? Tanya balik, ludah siapa? Kalau ludah sendiri tak batal. Kalau ludah orang lain, artinya kalau dari punya kita dalam tak batal. Malalan ludah itu tak batal kalau dia di dalam. Tuh. Ini jamaah tadi subuh, saya kajian subuh bertanya tentang ini. Maka masuk ke dalam sesuatu dalam rongga, memasukkan sesuatu ke dalam rongga, mulut dan seterusnya batal. Tapi tadi kasus yang menelan ludah ini dia tak batal karena dia di dalam. Maka kita jagalah hal-hal ini dari yang membatalkan. Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang berbahagia, maka kemudian beberapa disebutkan tentang aqsamus siyam, pembagian puasa itu. Ittafaqa al-a'immatu, sepakat imam mazhab
ala anna siyam, bahwasanya puasa itu yang qasimu ila arba'ati aqsamin. Puasa itu ada 4 jenis. Yang pertama, ahaduhuma siyamun mafrud, puasa yang wajib. Apa puasa yang wajib ni? Siyamu syahri Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Jadi puasa itu ada 4 jenis. Satu, puasa wajib. Apa lagi? Wasiyamul manzur, puasa yang dinazarkan. Kalau anak saya nanti lulus masuk universitas favorit, saya puasa 1 pekan. Wajib tak puasanya Bapak Ibu? Wajib. Itu namanya siyamul manzur, puasa yang dinazarkan tu wajib. Maka pertama adalah puasa yang wajib. Yang kedua, sanihuma asyamul masnun, ada puasa yang disunnahkan, Senin Kamis, Ayyamul Bid dan seterusnya, sunnah. Salisuhuma, yang ketiga adalah asyamul muharram, ada puasa yang diharamkan. Puasa apa yang diharamkan, Bu? Puasa pada hari lebaran, hari tasyrik, tak boleh puasa, haram. Kemudian jenis keempat, asyamul makruh, ada puasa yang dimakruhkan. Apa makna puasa yang dimakruhkan ni? Contoh, hari Jumat tu bagi orang Islam hari Id, maka sebisa mungkin hari Jumat tu kita tak puasa, kecuali puasa wajib. Kalau puasa sunnah enggak, sebisa mungkin enggak. Kenapa? Karena hari Jumat tu bagi orang muslim dia hari Id namanya. Jadi 1 pekan tu ada hari Id. Hari apa dia? Itu hari Jumat tu. Maka hukumnya makruh. Jadi ada 4 tadi. 1, puasa wajib. 2, puasa sunnah. 3, puasa haram. Keempat, puasa yang makruh. Maka kaji kita hari ini insyaallah poin pertama yaitu puasa yang wajib atau puasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, ayah bunda, tamu-tamu Allah yang berbahagia, maka itu tadi beberapa pengertian dan pembagian tentang puasa kita kenali. Pengertiannya tadi sudah kita kenali, hal-hal yang membatalkan tadi kita kenali, maka kemudian pembagiannya juga sudah. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan ketika kita puasa ini. Apa yang pertama dia sebut, anna ba'dun nas, sebagian orang qad yasumu Ramadan, sebagian orang berpuasa di bulan Ramadan wala yusalli, tapi dia tak salat. Ada ndak Bapak Ibu dia puasa tapi tak salat? Banyak. Aula yusalli illa fi Ramadan, atau terkadang ada orang tak salat hanya di bulan Ramadan. Jadi ada 2 kasus. Ada orang salat, ada orang puasa tapi tak salat. 1. Yang kedua, ada orang salatnya hanya di bulan Ramadan. Maka dia sebut, apakah puasa orang yang puasa tapi dia tak salat puasanya sah? Sah tak kira-kira Bapak Ibu? Tengok apa dia sebut. Maka kemudian orang yang berpuasa tapi dia tak salat, puasanya sah, tapi meninggalkan salat itu adalah dosa besar. Puasanya sah tapi meninggalkan salat itu adalah dosa besar. Apa yang dia lakukan? Pertama, taba yatubu. Tabu artinya taubat. Dia mesti bertaubat. Itu yang pertama dia lakukan. Apa makna taubat ni? Kembali kepada jalan yang lurus. Pertama dia mesti bertaubat, kembali kepada Allah,
menyesali semua apa yang dia kemudian telah lakukan, taubat, segera kembali kepada Allah. Yang kedua apa? Wa aqamus shalah, setelah itu dia melaksanakan salat. Ittafaqa al-a'immatul arba'ah, sepakat imam mazhab yang empat, minal hanafiyati, dari kalangan mazhab Hanafi, wal malikiyati, mazhab Maliki, wal syafi'iyati, mazhab Syafi'i, wal hanabilah, Hambali. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, imam mazhab yang empat mengatakan sepakat bahwa salat yang tertinggal dengan alasan apapun hukumnya wajib diganti. Itu dia. Puasanya sah, tapi meninggalkan salat itu adalah dosa besar. Apa yang dia lakukan? Bertaubat dan kemudian mengganti salatnya. Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, satu-satunya amalan yang tak bisa digantikan oleh orang lain adalah salat. Maka tak main-main dengan salat ni. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka saqar? Tengok apa mereka sebut. Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, dulu kami tak salat. Wala'iyadzubillah, dulu kami malas salat, dulu kami meninggalkan salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah, amalan yang pertama kali dihisap nanti pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat, kalau salatnya baik, saluhal amalu kulluh, amalan yang lain dihitung baik oleh Allah. Wa in fasadat, tapi kalau salatnya bermasalah, fasadal amalu kulluh, yang lain dihitung bermasalah. Maka salat ni, ayah bunda bapak ibu, tak ada tawar menawar. Semua amalan tu boleh diganti oleh orang lain kecuali salat. Dan perintah salat ni langsung dijemput oleh Nabi ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Kalau puasa hanya disebut Nabi, kata Allah sebut saja, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, wajib puasa, dah wajib. Zakat wajib, zakat wajib. Tapi salat langsung dijemput oleh Nabi, menandakan satu-satunya amalan yang tak boleh, tak bisa diganti oleh orang lain adalah salat. Maka jangan kita tinggalkan. Puasanya sah, meninggalkan salat itu dosa besar. Dia mesti bertaubat dan kemudian mengganti salat yang tertinggal tadi. Itu hukum. Ada jemaah bertanya, Ustaz, saya dengar salat yang tertinggal itu tak wajib diganti. Nanti yang mengatakan tak wajib diganti pendapat Syekh Ibnu Taimiyah. Yang mengatakan, mana tahu nanti ada dengar Bapak Ibu Ayah Bunda, saya dengarnya tidak wajib Ustaz. Itu pendapat Ibnu Taimiyah. Tapi pendapat imam mazhab yang empat ni, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mengatakan mereka sepakat bahwa salat yang tertinggal itu hukumnya wajib diganti. Saya sayang, saya orang tua saya, Ustaz, boleh tidak saya ganti salatnya? Tidak bisa. Kata ibu, saya sayang saya terhadap suami saya, Ustaz, boleh tidak saya ganti? Tak bisa. Urusan salat itu masing-masing bainana wa bainallah. Maka puasanya sah, tapi meninggalkan salat ni dosa besar. Dia mesti segera bertaubat. Saya usianya 50 Ustaz, kata jemaah. Kapan ibu mulai salat? Usia 35. Akil baligh 15 tahun. 15 sampai 35 tahun tak salat. Dah berapa itu, Pak? 20 tahun tak salat. Utang gantilah. Itu utang wajib dia ganti. Kalau sekarang 2024 tambah 20 tahun, berarti 2044 baru lunas utangnya. Eloklah malu sekarang daripada malu ditanya Allah nanti. Apa yang paling banyak orang membuat tak salat? Baralek, asal dah baralek tak salat. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya ketika ditanya nanti? Kenapa tak salat? Dulu baralek. Dah tu.
maka kembali puasanya sah, tapi meninggalkan solat itu dosa besar. Dia mesti segera bertaubat kepada Allah, dan kemudian setelah itu dia mengganti solat yang dia tinggalkan tadi. Jelas Bapak Ibu? Jelas? Ini kaji. Pendapatnya disebut dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah. Disebutkan tuh tadi, salat puasanya sah, tapi meninggalkan salat itu dosa besar. Dia mesti segera bertaubat dan mengganti salat yang tertinggal tadi. Satu. Ada mau bertanya? Silahkan. Kita diskusi. Saya tidak menceramahi Bapak Ibu. Yang bertanya silahkan, kalau enggak kita lanjut. Lanjut. Ayahanda bertanya. Silahkan ayahanda. Macam mana cara kami mengganti salat tu Ustaz? Ini ceritanya tadi ada dua ya, saya sebut. Satu wajib diganti menurut pendapat jumhur. Satu lagi mengatakan tak wajib diganti, cukup dengan banyak bertaubat saja, perbanyak salat sunnah, pendapat Ibnu Taimiyah. Kita ambil pendapat jumhur, karena jumhur itu mayoritas pendapatnya lebih kuat. Pertanyaan ayahanda, macam mana cara menggantinya? Nama salatnya salat qada. Habis yang tinggal maghrib, habis maghrib ganti lagi. Usalli fardul maghribi 3 raka'atin qadaan lillahi ta'ala. Yang tinggal salat isya, ganti lagi isya. Usalli fardul isya'i 4 raka'atin qadaan lillahi ta'ala. Yang tinggal subuh, ganti subuh. Usalli fardhu subuhi raka'ataini qadaan lillahi ta'ala. Gitu ayahanda, tambah qada, seterusnya dan seterusnya sampai habis. Kita tambah qada di belakang, karena salatnya salat ganti yang tertinggal dulu. Itu caranya ayahanda. Boleh kami ganti di lain waktu Ustaz? Sifatnya fauron. Fauron ni segera. Bahasa fikihnya fauron. Fauron ni segera. Maknanya apa? Karena dia dah hutang. Namanya hutang, dah jatuh tempo, kapan aja pun boleh dibayar. Harus segera dilunasi. Maka sama dengan salat, kata para ulama. Imam Madhab menjelaskan, tak melihat waktu lagi. Salat maghrib pun boleh diganti ketika waktu lain. Salat subuh pun boleh diganti ketika waktu lain. Salat zuhur pun bisa diganti waktu lain. Kenapa? Karena statusnya, perintahnya fauron, segera. Maka tak lihat waktu lagi. Kebetulan hari ini saya semangat nih Ustaz, bisa kayaknya 10 rakaat nih. Ganti 10, gas, mainkan 10 rakaat. Gitu ayahanda. Jadi yang mengganti tambah qada dan tak melihat beracuan kepada waktu lagi, karena perintahnya fauron, segera. Wallahu alam. Taib, ada lagi? Apa yang dilepaskan ya anda? Salat menahan kentut. Kalau di dalam salat terasa dia mau keluar, tahan. Tapi kalau mau solat, kalau baru mau solat, uduk dulu, nggak usah ikut solat, uduk dulu, setelah itu solat. Kalau kita masih mau di awal solat. Tapi kalau di tengah ketika ada solat, ditahan, jangan dibatalkan. Itu dia. Tapi kemudian kalau bapak posisinya sop paling belakang, ini dah tak tahan lagi, lepaskan aja lah. Apalagi kalau sopnya di belakang kan gitu, posisinya di belakang nih, udah nggak tahan lagi nih Ustaz. Lepaskan aja, habis duduk lagi. Artinya apa? Kalau dalam solat, ketika masih di dalam solat kita menahan, itu tak makruh. Selagi bisa kita tahan. Yang makruh itu ayahanda, ini baru memulai terasa dia mau keluar, maka itu yang disebut makruh. Paham ayahanda maksudnya kan? Tapi kalau udah sholat kita mau keluar, dia terasa, ditahanlah. Gitu dia. Wallahu a'lam. Taib, ada lagi Pak dari Ibu? Kalau nggak ada lanjut.
tentang puasa ya, kita kembali ke puasa. Maka puasanya sah, menahan meninggalkan salat dosa besar. Ya, ayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Sahurnya di Pekanbaru, bukanya di Jakarta, mengikut tempat di mana kita posisinya. Kalau posisinya di Jakarta, mengikut daerah di Jakarta. Dalam kasus seperti ini ya Anda. Walaupun sahurnya di sini, kondisi di sana, kita mengikut di sana. Kenapa? Di tempat kita mukim, di mana kita tinggal saat itu. Di situ kita melaksanakan berbuka puasanya. Taib, kita lanjut pelan-pelan. Hukmu al-aklu wasyurbu ba'da tulu'il fajri. Hukum makan minum ketika dah masuk waktu, terdengar dah masuk waktu subuh. Jam berapa tadi subuh Bapak Ibu? 5:09. Sedang asik makan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Makanan di mulut. Telan apa buang? Oh, telan kata Ibu. Telan apa buang, Bu? Telan. Saya ketika dulu masih mahasiswa baru di Al-Azhar di Kairo, di tempat kita ini kan ada imsak, sirine yang berbunyi itu. Enak kita. Ada tanda-tanda. Di sana tak ada, azan aja dia. Asik kami mahasiswa baru makan, sedang makan azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Makanan di mulut. Saya tanya senior saya, "Bang, gimana nih?" Saya bilang. Kata senior saya, "Kan baru masjid ini, masjid sana belum," katanya. Dia bercanda. Itulah gunanya imsak itu. Imsak sirine itu dia bunyi ketika dah masuk waktu subuh atau sebelum subuh. Sebelum subuh. Berapa dia? Agak-agak 10 menit menjelang masuk waktu subuh. Maka kalau dah terdengar sirine itu bunyi, boleh tidak kita makan atau minum Bapak Ibu? Masih boleh. Itu dia guna sirine yang berbunyi itu. Imsak kita bilangnya di sini. Di Arab tak ada. Maka makanan yang di mulut, minuman yang di mulut, kalau dah terdengar azan berkumandang, telan apa buang? Buang. Kalau ditelan, batal. Sayang Ustaz, kata Ibu. Tak berlaku hukum sayang mubazir di sini. Tak mubazir. Kenapa? Karena pada waktu itu adalah waktu yang diharamkan untuk makan dan minum. Tak boleh lagi. Kemudian jangan mentang-mentang pengurus masjid telepon tukang azan, kamu jangan azan dulu ya, saya belum selesai makan. Itu tak boleh. Tengok 5:09, agak-agak. Kalau dah terdengar azan tak boleh. Saya dah pasang alarm Ustaz, tapi tak bangun. Pas bangun tu, pas bunyi sirine itulah baru bangun. Masih boleh makan? Boleh. Ambil blender Bu, masukkan nasi, masukkan lauk di dalamnya, masukkan sayur, blender lagi. Habis itu kasih pipet biar cepat. Artinya apa? Kalau dah terdengar suara azan, maka itu adalah waktu yang dilarang untuk makan ataupun minum. Makanan yang kemudian di mulut atau minuman yang tersisa tak boleh ditelan. Kalau ditelan maka kemudian puasanya batal, maka kita buang. Jelas Bapak Ibu? Itu dia. Maka kita buang, tak kita makan, tak kita minum. Kalau ditelan batal. Yang kedua ini ada mau bertanya? Kalau enggak lanjut tentang makan minum. Hukmu al-qai'u fis siyam, hukum muntah ketika berpuasa. Tadi ada yang membatalkan. Zanna ba'dun nas, sebagian orang menyangka annahu, bahwasanya idza nazal al-qai', kalau dia muntah tubtilu shaumuh, langsung batal puasanya.
Tapi pada intinya sebenarnya adalah idza nazalal qai'u min ghairi amadin. Kalau ada orang muntah min ghairi amadin, tak disengaja, muntah tak disengaja, fasyamuhu yasihu, maka puasanya sah. Yang disebut muntah yang membatalkan puasa itu adalah muntah yang disengaja. Kalau tak disengaja tak batal. Contoh, ibu hamil misalkan, ibu hamil sensitif, tiba-tiba aja muntah dia, batal enggak, Bu? Enggak batal. Mengapa? Karena tak disengaja. Muntah yang disebut disengaja itu, yang membatalkan itu yang disengaja. Atau ibu, ayah, bapak, ayah, bunda sedang safar, mau balik, dalam perjalanan, dalam kendaraan, dalam mobil, sedang dalam perjalanan muntah, batal tidak? Tidak batal. Mengapa? Karena tak disengaja. Jadi yang dimaksud muntah yang membatalkan itu adalah muntah yang disengaja. Apa contohnya? Dimasukkannya jarinya ke mulutnya, dia pancing-pancing supaya muntah. Batal lah. Itu batal. Kalau tidak ada unsur sengaja, tak batal. Kalau disengaja, batal. Kalau tak disengaja, tak batal. Itu. Maka nanti kalau dengar muntah membatalkan puasa, itu maknanya muntah yang disengaja. Berikutnya, ini khusus perempuan sedikit. Tazunnu ba'dun nisa, sebagian perempuan mengira annaha, bahwasanya idza tahurat, kalau dia suci qabla al-fajri, haid nih, haid, dia suci sebelum subuh, walam tastati an taghtasila, tapi dia suci sebelum subuh tapi dia belum bisa mandi, wa udzinal fajar, kemudian azan subuh berkumandang, apa dia sebut? Fa innaha la tatimmu shaumuha, maka dia sebut saya tidak puasa. Kenapa? Karena belum mandi. Ini pendapat yang kurang pas. Jadi bagaimana caranya? Orang yang haid tapi kalau dia bersih sebelum subuh, wajib enggak dia puasa? Wajib. Boleh mentakhirkan mandinya, dia segera sahur dan seterusnya, puasanya sah. Kenapa? Karena mandi itu di sini tidak menjadi syarat sah puasa. Tapi kalau sholat wajib enggak dia mandi? Wajib. Maka ibunda nanti di rumah sampaikan sama anak di rumah, kalau suci sebelum subuh, hari itu dia wajib berpuasa walaupun dia belum mandi besar. Itu hukum. Tugas ibunda nanti ingatkan anak gadis di rumah, panggil dia, sampaikan hukum nih supaya dia tak salah. Yang keempat, hukmu tadzuqut ta'am fi nahari Ramadan, hukum mencicipi makanan fi nahari Ramadan, ketika berpuasa. Bu, biasanya sore ibu kan masak nih, dicicipi enggak makanannya, Bu? Saya enggak masak, saya Ustaz, kata ibu. Kalau enggak, bagus. Yang mencicipi boleh tidak, Bu? Tengok apa disebutkan dalam fikih. Hukmu man tadzuqut ta'am fi nahari Ramadan, hukum mencicipi makanan di siang hari atau ketika ibu masak. Yang tak mencicipi bagus, yang mencicipi boleh hendak Ustaz? Dia sebut fa idza dzaqatit ta'am, kalau ada orang mencicipi makanan, thumma akhrajathu min famiha, setelah dia cicipi sampai mana tadi batasnya? Sampai lidah, sampai ujung lidah, Bu. Bukan sampai lidah, lidah itu panjang, sampai ujung lidah. Fa in dzaqatit ta'am, kalau ada orang mencicipi makanannya, thumma akhrajathu min famiha, kemudian setelah dia cicipi dia buang. Kalau ditelan batal, tak boleh. Ini bagi yang mencicipi, batasnya sampai ujung lidah, sampai ujung lidah.
Kemudian setelah itu akhrajathu min famiha, dia buang, fa innahu la ba'sa bihadza, maka puasanya sah, artinya boleh. Kita ulang, hukum mencicipi makanan di siang hari atau ketika berpuasa, yang tak mencicipi bagus. Tapi kalau dia harus mencicipi, batasnya sampai ujung lidah. Habis itu dibuang. Kalau ditelan batal. Itu hukumnya. Jangan nanti yang profesi catering pesan 60 porsi itu dia cicipi. Ini tak boleh. 60 porsi dia cicipi. Ini salah. Tak boleh. Artinya apa? Kalau tak dicicipi bagus. Tapi kalau harus mencicipi, batasnya sampai ujung lidah. Habis itu akhrajathu min famiha, dia mesti segera membuangnya. Itu dia. Karena kalau dia telan batal. Taib. Tentang tu ada mau bertanya, Bu? Jelas, Bu. Ini khusus ibu yang biasanya kan di dapur masak. Itu. Kalau ibu tadi bilang tak mencicipi, ya bagus. Tapi kalau harus mencicipi, ya tetap cicipi boleh. Tapi kemudian batasnya sampai ujung lidah. Siapa saja orang yang kemudian boleh tak berpuasa? Pertama, sabiyun, anak kecil. Anak kecil boleh tak puasa. Dia tak wajib qada dan tak wajib fidyah. Siapa lagi? Al-majnun, orang gila. Orang gila tak wajib puasa. Siapa lagi? Maridun, orang yang sakit. Orang sakit boleh tak puasa. Tapi bagi dia wajib qada, mengganti puasanya. Siapa lagi? Al-musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan, musafir. Boleh enggak dia tak puasa? Boleh, tapi wajib bagi dia qada, mengganti puasanya. Siapa lagi? Ajuzun, orang tua yang sudah uzur, dah sepuh, dah uzur. Kalau ada orang tua dah uzur, dah sepuh, wajib enggak bagi dia puasa? Kalau dia dah tak sanggup lagi, ayah bunda, tak wajib bagi dia puasa, tapi wajib bagi dia membayar fidyah. Mana tahu nanti ayah bunda masih ada, orang tua kita atau keluarga kita sudah ajuz, dah uzur, tak sanggup dia puasa itu lagi. Jangan dipaksa. Bagi orang yang sudah tak sanggup, dah ajuz, uzur, tak wajib bagi dia puasa, tapi wajib bagi dia membayar fidyah. Ibu bayarkan fidyahnya. Siapa lagi? Ibu yang hamil atau menyusui. Ada 3 keterangan. Pertama, kalau ibu hamil atau ibu menyusui, dia khawatir terhadap dirinya sendiri, maka yang wajib bagi dia hanya qada saja. Kalau khawatir dia terhadap dirinya, yang wajib bagi dia hanya qada saja. Yang kedua, kalau ada ibu yang hamil atau menyusui, dia khawatir terhadap dirinya dan bayinya saja, hanya wajib bagi dia qada, mengganti saja. Kalau khawatir terhadap dirinya dan bayinya. Tapi kalau ada ibu yang khawatir terhadap bayinya saja, bukan pada dirinya, wajib bagi dia 2. Apa dia? Wajib bagi dia qada dan membayar fidyah. Itu, Bu. Kalau khawatir terhadap diri, wajib qada. Kalau khawatir terhadap diri dan bayi, wajib qada. Tapi kalau khawatir terhadap bayinya saja, bukan pada dirinya, dia wajib 2. Apa dia? Wajib dia qada dan wajib membayar fidyah. Itu hukumnya. Nanti tanya anak di rumah, sampaikan ilmu-ilmu puasa ini. Dia masih banyak.
Dah masuk waktu Isya. Karena keterbatasan waktu, ini sebagai muqaddimah, mudah-mudahan menjadi bekal kita sebelum Ramadan ini datang. Jadi ustaz-ustaz yang kajian sini nanti ditanya banyak tentang puasa ini, supaya dapat ilmunya, supaya kemudian kalau dah dapat ilmunya, mudah bagi kita kemudian nanti melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang berbahagia, ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Segala yang benar itu mutlak datangnya dari Allah. Yang salah dalam penyampaian datangnya dari kami, banyak maaf. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.